Selanjutnya merasa terganggu oleh suara gaduh renovasi rumah, seorang pria todongkan pistol ke tukang bangunan. Pelaku akhirnya ditangkap dan ditetapkan tersangka. Video yang merekam aksi seorang pria menodongkan pistol dan mengancam pekerja bangunan di Jalan Kartika Utama, Pondok Indah, Jakarta Selatan ini viral di media sosial. Ketakutan, sang pekerja bangunan pun melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan. Hingga akhirnya pelaku ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Hasil pemeriksaan, tersangka kesal dengan suara gaduh renovasi rumah di sebelahnya saat ia sedang melakukan rapat secara daring atau online. Berdalih stres di tengah situasi pandemi, ia membeli senjata seharga Rp4.500.000 itu. Tujuannya agar terlihat gagah di depan orang lain. Motif yang melatar belakangi kasus ini adalah pelaku atau tersangka ini merasa kesal dan terganggu dan tidak nyaman dengan suara berisik yang ditimbulkan oleh korban yang merupakan tukang yang sedang bekerja di salah satu rumah yang kebetulan posisinya ini bersebelahan dengan rumah tersangka. Petugas menyita sepucuk airsoft gun jenis Glock beserta 20 butir peluru. Tersangka kini mendekam di tahanan Polres Metro Jakarta Selatan dan terancam hukuman 1 tahun penjara. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Ya, astagfirullahaladzim, lagi-lagi aksi semena-mena ini terjadi. Alih-alih menegur sang pemilik rumah, tapi pelaku malah menunjukkan kekesalan kepada seorang tukang yang hanya menjalankan tugas. Semoga pelaku juga mendapat teguran dari Allah SWT bahwa semua manusia itu derajatnya sama di mata Sang Pencipta. Ustadz, apa saja bahaya sifat sombong yang tertera dalam Al-Quran? Apakah sombong tergolong dalam dosa besar di mata Allah SWT? Karena melihat kejadian ini kan pelaku terkesan arogan dan sombong dengan menodongkan pistol kepada seorang tukang. Ya, ini mesti kita pahami bersama ya bahwa ada beberapa hal. Pertama, sombong atau ujub itu sifatnya iblis ya, karena sifat itulah salah satunya iblis itu kemudian dilaknat oleh Allah ya sampai yaumil akhir gitu ya, nar tempat iblis itu karena kesombongan iblis yang tidak mau menghormati Nabi Adam alaihissalam sebagai ciptaan Allah kan gitu. Karena ditegaskan oleh Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, enggak akan masuk surga ya seseorang atau siapapun yang di dalam kolbunya, di dalam hatinya mithqala dzarratin, ada setitik debu yang namanya kibrin. Kibrin itu ya kesombongan gitu, arogansi, karena kesombongan itu milik Allah, hanya milik Allah. Allah lah yang berhak untuk sombong. Satu-satunya zat yang berhak untuk sombong itu Allah, karena Allah yang menciptakan semuanya. Tapi Allah pun tidak kemudian membenarkan kesombongan yang ada di dalam makhluknya begitu. Nah, jadi semua orang yang kemudian atau makhluk yang menyombongkan dirinya, ya dia tidak berhak, tidak proporsional untuk kemudian berlaku sombong, apalagi manusia yang la haula wala quwata illa billah ya, tidak berdaya kecuali segala sesuatunya diizinkan atau diberikan oleh Allah, apalagi sombong terhadap manusia yang lainnya atau tetangganya, kurang lebih begitu. Ya, Masya Allah. Lalu apa saja ada bertetangga yang baik menurut Islam ini, Ustaz? Nah, ini yang tadi saya mau tegaskan sebetulnya ya, kalau beliau ini tahu, kalau kita tahu itu kaget juga gitu ya, karena di dalam Islam, kehidupan bertetangga itu justru sangat diutamakan gitu. Janganlah salah seorang di antara kalian melarang tetangganya menancapkan kayu dinding di temboknya. Itu ada dalam hadis, coba bayangkan. Ya. Dan banyak sekali hadis-hadis yang kemudian menegaskan dari Aisyah radhiyallahu anhu ya, Rasulullah SAW kemudian bersabda, jika aku memiliki dua tetangga, manakah yang aku akan berikan hadiah yang pintunya paling dekat dengan rumahmu? Itu kata Rasulullah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Itu hadis. Ya, kemudian demi Allah tidak beriman, kata Rasulullah, sampai 3 kali tidak beriman. Kemudian sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yang tetangganya
tidak aman dari keburukannya gitu ya. Kemudian, wahai Abu Dzar, apabila kamu memasak sayur atau daging kuah, maka perbanyaklah airnya dan berilah tetanggamu gitu ya. Nah ini banyak sekali hadis-hadis tentang tetangga ini, sampai Rasulullah SAW itu ketika mendapatkan wahyu tentang permasalahan kehidupan adab bertetangga, sampai Rasulullah berpikir jangan-jangan tetangga ini dapat waris juga ya. Ternyata tidak gitu ya, ternyata tidak. Nah jadi bertetangga itu penting sekali dalam konteks kehidupan sosialisasi dalam Islam. Karena apa? Karena walaupun kita punya saudara banyak, tetapi yang paling dekat dengan kita itu tetangga. Jadi bagaimana kita bisa kemudian mendapatkan pertolongan, ya itu tentu dari orang yang paling dekat dengan kita. Siapa orang yang paling dekat dengan kita? Tentu pastilah tetangga. Karenanya berbaik-baiklah kepada tetangga. Iya, Masya Allah, tetangga adalah orang yang terdekat, yang ada di sekitar kita, yang seharusnya sudah kita anggap seperti saudara sendiri dan mungkin bisa dibicarakan dengan baik-baik tanpa perlu penuh keangkuhan, kesombongan dengan menodongkan pistol begitu ya Ustadz. Baik, kita